Emang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik dulur Swarga dan juga Sobat Dewi dimanapun Anda berada, malam ini adalah bagi kami khususnya di Swarga TV dan juga tentunya teman-teman pengelola desa wisata dan juga BUMDes merasa bersyukur sekali karena kalau istilah Sundanya Pak Kades, kagunturan madu kirim menyan putih. Jadi kedatangan sosok seseorang yang tentunya dulur Swarga sudah tidak asing lagi kalau melihat beliau dari Yogyakarta, Bapak Kades Sabirjo, tapi mau disebutnya Kang Wahyu Pak karena sedang di Bandung atau entah apa latar belakang kok bukan Mas Wahyu Pak. Dan juga tentunya saya bersama guru sekolah desa Bupuk Agung Bapak Yang Lembur, Pak Kades Hadian Subriatna, Bapak Kades Cibiruwetan. Malam ini kita akan ngobrol tentunya terkait dengan bagaimana pengembangan desa wisata dan juga tentunya secara teknik, secara pengalaman dari Sabirjo yang luar biasa ya. Mungkin izin kalau dulur Swarga barangkali dan juga tidak ada salahnya. Jadi malam hari ini adalah malam yang luar biasa kan ya. Karena bisa berkunjung di salah satu desa yang ya sangat layak untuk kita ATM ya. Apa itu Pak? Apa tuh? Amati, tiru dan modifikasi. Wah. Jadi begitu saya datang kan, datang dari depan, kok kantornya gini ya, mau masuk aja sulit kan, ya kan? Dari Sempit ya Pak? Sempit banget. Begitu masuk, wow. Jadi begitu tadi saya ngobrol, oh ya memang Pak Kades sangat layak untuk menjadi kepala desa kelas Asia. Wah, luar biasa. Tepuk dulu Bang. Tepuk tangan untuk kita semua. Jogja ya. Khususnya penyebutan desa itu menjadi kalurahan. Oh, kelurahan ya. Kalurahan. Terus penyebutan Kades menjadi lurah. Lurah. Nah, ya. ini sudah menjadi sah karena sudah menjadi peraturan gubernur disahkan sejak tahun 2020. Oke. Tebing Breksi itu awalnya Galian C Kang. Oh, itu Galian C awalnya. Galian C dan dikelola hanya oleh masyarakat. Mungkin kami juga harus menyampaikan bahwa Tebing Breksi ini bisa berkembang karena ada kolaborasi Kang. Kolaborasi itu yang pertama dari pemerintah kalurahan, kemudian BUMDes, kemudian desa wisata dan Podarwis. Nah, Kades terkenal se-Asia Tenggara. Iya, betul. Karena kemarin kita patut boleh tepuk tangan, beliau menerima penghargaan dari Sekjen ASEAN untuk konsep pengelolaan wisata berbasis pemberdayaan. Jadi kita patut berguru kepada beliau. Nah, kemudian cerita tentang APN, sebenarnya gagasan besarnya itu Gus Menteri itu mendorong terbentuknya jejaring ya antar desa se-ASEAN dengan melepas batas sekat teritorial kewilayahan negara, memberikan kepercayaan, negara memberikan kepercayaan bahwa desa bisa ya. Jadi konsepnya ada 3 desa wisata, salah satu wakilnya Kang Wahyu, kemudian juga ada one village one product, bagaimana produk unggulan desa diangkat. Ini misalnya di Namang ya dengan madu pelalawan, kemudian terakhir adalah desa digital atau smart village. Kebetulan nama ketua Podarwis juga Pak Mujimin juga, jadi sama-sama Mujimin waktu itu beliau-beliau yang mengawali pembentukan kepengelolaan, kemudian mengawali sosialisasi kepada masyarakat, mengawali memberikan wawasan bahwa pariwisata ini bisa menjadi sumber ekonomi selanjutnya. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa Tebing Breksi itu kan galian yang sudah dilakukan dari 1982. Ada kurang lebih 20 orang yang bekerja di sana sebagai penambang, plus ada beberapa orang juga yang bekerja sebagai kuli angkat batu. Nah, tentu saja ketika kita berbicara dengan para pekerja yang ya keras ya, atau apa ya namanya ya, itu pekerja yang kasar itu pendekatannya tidak bisa dengan diskusi seperti ini. Jadi harus menunjukkan hasil, sehingga peran yang paling kuat waktu itu adalah Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan beberapa program termasuk yang merangkul lintas komunitas juga dari Dispar provinsi. Berarti di situ juga harus memberikan pilihan kan gitu. Jadi ketua pengelola destinasi wisata Taman Tebing Breksi itu adalah orang yang sangat menolak adanya tebing breksi. Jadi Ketuanya menolak asalnya. waktu itu asalnya waktu ya. itu ya Oke. waktu itu menolak. Jadi ketika ada orang berkunjung, biasa kan orang naik motor king di ini Bunyi-bunyi kencang gitu. ya, orang nanya, Pak di mana toiletnya, udah kencing situ aja. Nah, jadi kayak nggak respect dengan betul. para wisatawan itu. Tapi Apakah ada satu perhatian selain daripada warga lokal atau yang lainnya, perhatian dari pemerintah daerah? Karena kalau saya lihat itu memang bisa memerlukan biaya yang sangat banyak gitu ya. Nah itu. Apakah peran PKK atau UMKM itu dilibatkannya sejauh mana, dan apakah mendapatkan pelatihan khusus baik dari provinsi atau dari kabupaten tata cara penyambutan tamu dan penyajiannya? Tapi PKK kami berikan satu kios di sana untuk berjualan teman-teman P2K. Kemudian PKK juga ada namanya sekolah Jumat, itu ya membuat produk-produk, ada produk kerajinan, makanan dan seterusnya. Bagaimana terjadinya kolaborasi tadi BUMDes dengan Pokdarwis itu terjadi? Apakah ada permasalahan di situ ketika ada pihak-pihak lain yang terlibat di situ? Yang merasa mengawali akan mempunyai kayak ego ya. Tapi memang penyadaran itu penting bahwa pemerintah itu harus mempunyai dasar ketika akan melakukan apapun, termasuk ketika melakukan pungutan. Tebing Breksi itu berdiri di atas tanah kas desa. Nah, tanah kas desa kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu di bawah kepemilikan Keraton Ngayog Soekarto Hadiningrat. Yang kita kalau mau pakai harus izin dulu sama Ngarso Dalam. Jadi memang luar biasa. Yang ketiga, wow. Dan saya yakin ketika wisata, kemudian perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan semuanya bisa bersinergi menjadi satu komitmen bahwa berdesa ini bukan hanya miliknya perangkat desa, tapi seluruh elemen ini bisa berkolaborasi. Yang namanya desa mandiri dan kantor balai desa yang benar-benar menjadi balainya seluruh masyarakat desa ini akan bisa terwujud. Respon tentang hadirnya Mas Wahyu Kang Lurah Sambirejo, bahwa kita banyak mendiskusikan tentang implementasi cara membangun desa dengan konsep kolaboratif dan pentahelik. Nah, konsep kolaboratif pentahelik itu memadukan peran 5 unsur ya, pemerintah, kemudian masyarakat, akademisi, media, praktisi dan lain-lain. Nah, cerita tentang pemajuan Breksi, keberhasilan Breksi adalah tidak lepas dari kolaboratif pentahelik. Beliau tadi mengangkat tentang peran Sinuwun, Ngarso Dalam, peran dinas, kemudian peran promosi, kemudian orang yang mau bergerak. Selama lebih maju. Kecamatan Cilenyi. Masadi. Kabupaten Bandung. Beras, 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 beras. Terima kasih. Silakan. Ya, nah ya. Kang Wahyu siapa orang satu sampai 6? Udah ya Teh ya. Ya. Ya, Ini Pak Dukcapil Mandiri. Ini Mas PKK. Bangun ini di ini ya, di luar operasional dari pengadanya pendudukan dengan BSD harus ada operator dari kepala dinas.